Pernah nggak sih kalian kepikiran beda brand itu bisa beda harga? Padahal produknya sama, jualannya sama. Jadi ada brand A yang harganya lebih murah, ada brand B yang harganya lebih mahal. Ya pasti jawaban kalian ya kualitas lah, ada harga, ada kualitas. Itu adalah salah satu jawabannya. Tapi ada satu jawaban lagi yang membedakan, yaitu user experience. Buat yang nggak ngerti user experience adalah tingkat kenyamanan kita ketika kita menggunakan produknya. Nah, untuk penjelasan user experience-nya, saya akan ambil contoh dari BenQ Smart Portable Projector GV11 ini. Jadi si BenQ GV11 ini adalah adiknya dari BenQ GV30 yang udah pernah kita bahas dulu, harganya itu sekitar 13 juta. Kalau yang GV11 ini dia lebih compact, lebih kecil, dan harganya ini juga lebih terjangkau dibandingkan GV30 dengan harganya itu 7.490.000. Dan ini adalah Ezrale EZR2 yang sama-sama portable projectornya beda harga. Ini harganya 3,8 juta, ini 7 juta, hampir 2 kali lipat. Karena dari segi branding aja BenQ udah banyak yang tahu. Mungkin beberapa dari kalian belum tahu apa itu Ezrale, tapi kalau BenQ, kalau kalian proyektor pasti ingetnya BenQ. Karena BenQ adalah salah satu leading brand untuk proyektor. Tapi pertanyaannya, sama-sama portable projectornya harganya hampir beda 2 kali lipat. Emang perbedaannya ada di mana? Perbedaan yang Pertama adalah desainnya. Ezrale ini desain kayak proyektor pada umumnya lah. Dia kotak, terus kalau kita nyalakan, dia bisa berjalan normal. Tapi kalau kita mau ubah posisi layarnya, kita harus numpuk buku dulu di bawah proyektornya karena dia nggak ada stand dan kita juga harus atur ulang keystone-nya. Nah, kalau tiap nyalain proyektor harus setup keystone-nya, itu lama. Apalagi ini kan segmentasinya portable proyektor, pasti pindah-pindah. Tiap pindah, kita harus setup ulang keystone-nya. Ini memakan waktu banget. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan BenQ GV11, dia memang sengaja dibikin desain melingkar kayak keong seperti ini. Dan di bawahnya ada tatakan yang fungsinya untuk nahan proyektornya pada saat kita sedang mengubah posisi angle layarnya. Angle layarnya ini bisa kita ubah sampai 135 derajat sampai di atas. Jadi kalau misalkan kita mau menikmatin pengalaman nonton film sambil tiduran di kamar dan dia ditembakkan di plafon, itu bisa. Nah, permasalahan yang diselesaikan sama BenQ ini adalah masalah desain. Jadi desainnya ini memang difungsikan seperti itu. Kita nggak perlu numpuk-numpuk lagi kayak di portable proyektornya milik Ezrale. Yang kedua, BenQ ini punya fitur yang namanya Auto Keystone yang nggak dimiliki sama Ezrale. Biasanya kalau kita pakai Ezrale ini, kita harus setup dulu dan atur keystone-nya secara manual. Dan itu lumayan ribet, karena saya selalu ngerasa nggak pas gitu keystone-nya. Dan fokusnya pun harus ngatur secara manual. Sebenarnya di BenQ GV11 ini juga sama, tapi hanya fokusnya aja yang kita harus atur manual lewat scroll wheel di bagian samping proyektornya. Tapi kalau untuk keystone, dia sudah bisa auto keystone. Caranya ya kita tinggal pencet aja tombol yang logonya keystone di remote-nya, dan nanti ada pilihan untuk atur manual atau auto dari BenQ-nya langsung. Dan ngomong-ngomong soal remote-nya BenQ ini jauh lebih responsif, dan itu membawa kita ke experience yang ketiga, yaitu remote control. Remote control adalah salah satu hal yang penting menurut saya di TV ataupun di proyektor. Karena biasanya masalah yang dialami orang-orang adalah kurangnya shortcut, sama seperti yang saya alami di Ezrale ini. Remote-nya ini minim shortcut. Menurut saya shortcut yang penting selain settings, tombol home, dan back adalah shortcut untuk ke aplikasi streaming seperti Netflix, Disney, dan lain-lain. Cuman yang saya suka dari remote-nya si Ezrale ini, dia bisa mengubah remote ini menjadi mouse mode. Jadi kayak semacam mouse presentasi yang bisa kita hover-hover gitu untuk pointernya. Nah, mungkin ke depan BenQ bisa ambil fitur ini untuk di remote-nya jadi biar lebih enak aja sih. Nah, kalau kita lihat di remote-nya si BenQ ini udah ada beberapa shortcut, contohnya kayak shortcut-nya Prime Video ini. Kenapa kok bukan Netflix tapi Prime Video? Karena Netflix sendiri itu belum mensupport device proyektor. Jadi sebenarnya ya bukan salah BenQ-nya sih ya. Tapi kalau saya sendiri ngakalinya biasanya ya pakai laptop aja terus dikoneksikan sama HDMI, atau saya pakai screen mirroring dari HP saya. Karena si BenQ GV11 ini juga udah support dengan screen mirroring. Terus balik lagi ke masalah remote-nya si BenQ GV11 ini kalau kita bandingkan dengan Ezrale, dia jauh lebih advance. Karena dia udah support dengan Google Voice Assistant. Yang mana menurut saya ini memang lebih cepat daripada saya pakai mouse mode yang ada di Ezrale ya, karena tinggal ngomong aja dan beres.
Tapi kalau kalian adalah tipikal orang yang suka pakai mode MOS, sebenarnya BenQ ini juga bisa. Caranya kita tinggal download aja BenQ Smart Control di HP kita dan kita pilih aja tab yang MOS dan di tengah-tengah ini ada kotak seperti touchpad. Kita tinggal gerakin aja pakai jari dan hasilnya sama seperti kita pakai touchpad di laptop. Dan kalau misalnya kita mau ngetik tinggal pilih aja tombol yang logonya keyboard. Jadi segampang itu. Terus experience yang keempat, ini yang bikin saya kaget dan agak bertanya-tanya sebenarnya. Karena untuk Ezrali ini resolusinya ada di 1080p dengan 350 lumens. Itu ada di websitenya dia, ada di keterangannya dia. Nah, si BenQ ini kalau secara spesifikasi, secara angka dia lebih rendah. Resolusinya si BenQ GV11 ini cuma 480p dan 200 ANSI lumens. Tapi yang menarik kalau kita nyalakan sama-sama, si BenQ ini lebih terlihat bagus ketimbang Ezrali yang harganya 3,8 juta. Padahal resolusi dan ANSI lumensnya lebih gede Ezrali. Kalau kalian lihat komparasinya ini, walaupun resolusinya lebih gede Ezrali secara spek sheet di atas kertas, tapi si BenQ ini dengan resolusi 4080-nya lebih terlihat detail dan gak pixelated. Terus karena dia portable projector, jadi keduanya pun juga sama-sama punya speaker. Sama-sama 5 watt, cuman bedanya speakernya BenQ GV11 ini udah disupport sama Trevolo yang kualitas suaranya ya walaupun sama-sama 5 watt tapi kalian bisa dengerin sendiri lah. Kayak gini suaranya. Jadi kalau kita dengerin walaupun sama-sama 5 watt ya, tapi kualitas speakernya si BenQ GV11 ini jauh lebih enak ketimbang Ezrali yang kayak ya pokoknya ada suaranya lah. Tapi BenQ ini enggak, dia bassnya enak, treble-nya juga enak, ya masih cukup lah kalau misalkan kita gunakan di ruangan yang nggak terlalu gede. Tapi saran saya kalau misalkan si proyektor BenQ GV11 ini kalian gunakan di ruangan yang lebih gede, ya harus pakai external speaker sih. Ngomongin external speaker, dia juga udah support dengan Bluetooth. Jadi kalian bisa koneksikan dengan Bluetooth speaker juga. Terakhir, yang kelima, ini adalah fitur tambahannya yang menurut saya bisa bikin keduanya ini kenapa kok bisa beda harga. Jadi 3,8 juta, 7,5 juta. Jadi si Ezrali ini walaupun dia tagline-nya atau keterangannya portable projector, tapi dia nggak ada baterainya. Jadi tetap harus dicolok di power. Sementara BenQ GV11 ini kalau kalian lihat dari tadi nggak ada kabelnya karena memang dia pakai baterai. Jadi benar-benar real portable, bukan hanya dari segi dimensi aja compact kecil tapi juga ada baterainya. Jadi ketika nyala dia nggak butuh colokan power. Terus untuk baterainya ini juga tahan lumayan lama untuk sebuah portable speaker sekecil ini, sekitar 2 jam 30 menit kalau dipakai nonton film. Terus 4 jam kalau dipakai untuk musik aja. Terus yang nggak dimiliki lagi sama Ezrali adalah dari segi build quality ya. Ini ya karena dia lebih murah 2 kali lipat jadi build quality-nya kopong. Tapi kalau ini udah solid banget. Dan bukan cuma solid tapi dia udah memiliki yang namanya drop proof. Untuk drop proof-nya ini atau dia bisa jatuh itu maksimal di ketinggian 50 cm. 50 cm itu ya seginilah, kira-kira seukuran tinggi meja saya. Tapi jujur saya belum pernah nyobain karena ngeri ya. Kalau si GS50 yang pernah kita review juga itu kan ada kayak semacam rubber pelindungnya. Nah ini nggak ada. Jadi walaupun dia katanya ada drop proof 50 cm. Tapi saya belum berani cobain. Oke lah, jadi itu kenapa alasannya brand itu jualannya sama, produknya sama, tapi harganya bisa beda-beda. Dan ini jauh bedanya itu hampir 2 kali lipat. Karena kalau kita ngomongin proyektor ya, proyektor itu BenQ ya, karena kepanjangan BenQ sendiri. Mungkin kalian juga ada beberapa yang belum tahu, kepanjangan BenQ itu adalah B-nya itu bringing, N-nya itu enjoyment, and H-nya itu quality. Jadi bringing enjoyment and quality. Sesuai dengan namanya, jadi kita bisa enjoy produknya dan bisa percaya dengan kualitinya. Nah sekarang pertanyaannya saya balik. Jadi kalau misalkan kalian butuh proyektor portable, kalian bakalan pilih Ezrali dengan harga 3,8 juta yang
Sayangnya dia memang dari segi harga affordable tapi dia bukan real portable karena masih harus ada powernya. Atau BenQ yang bisa pakai baterai tapi harganya 2 kali lipat lebih mahal dengan fitur-fitur beda yang saya sebutkan tadi. Link pembeliannya keduanya akan saya taruh di kolom deskripsi. Dan untuk garansi, kalau si Ezreal ini 1 tahun, sementara untuk si BenQ garansi resminya itu 3 tahun. Full service dan 1 tahun untuk per 1000 jam lampunya. Kira-kira kalian bakal pilih yang mana? Tulis di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye.